Ada di Hogwarts teman-teman. Iya di sini. Kita mau pergi ke Kayu Tangan teman-teman. Kita jalan kaki aja. Selamat pagi teman-teman. Kita sudah sampai di Kota Malang. Kemarin tiba jam 5 sore kalau nggak salah. Pagi ini kita rencana mau cek motor dulu karena habis dibawa naik ke Bromo dan ada problem sedikit. Terus itu setelah kita servis motor, kita cuci motor, lalu mungkin cuci pakaian, baru kita pergi makan. Saya ngomongnya bisik-bisik karena kita nginep di hotel kapsul di Bobot alun-alun Malang. Let's go, kita menuju bengkel dulu buat ngecek motor. Bawa box mas. Oke. Selamat siang teman-teman dari Kota Malang. Ini sebentar saya set map dulu. Kita set map dulu. Oke, kita udah set map ke Bakso Presiden karena kita mau makan dulu teman-teman. Udah lapar banget. Kamu lapar ya? Hah? Lapar? Lapar. Kita berdua udah kelaparan. Ini kemana? Mapsnya malah nggak jalan. Kita berdua udah kelaparan teman-teman. Kita mau makan bakso presiden. Kita baru keluar siang ini teman-teman karena tadi pagi kita servis motor dulu, kita bersihkan CVT karena udah debu-debuan tadi kemarin. Udah naik Bromo. Jadi agak berat tarikannya agak. Jadi tadi dibersihin dulu CVT-nya. Dari debu-debu, emang debunya numpuk banget teman-teman. Debunya mantap sekali. Suasana siang di Kota Malang hari ini teman-teman rame, padat seperti Malang biasanya. Tapi enaknya Malang ini biar dia panas tapi banyak pohon-pohon di sekitarnya, jadi nggak terlalu panas teman-teman. Ini mapsnya agak error kayaknya. Dari tadi muter-muter terus. Enaknya Malang tuh gini kan? Apa? Enaknya Malang tuh gini, dia tengah Rindang kotanya dia, ya. banyak pohonnya, jadi terlalu rindang, jadi enak. Kalau musim panas nggak terik banget kayak di Samarinda. Ya. Tapi kalau sore di sini. Iya, apalagi sore di sini. Cuman bahayanya kalau kayak gini kalau udah musim hujan, musim angin, Iya. Pohon tumbang. pohon-pohon tumbang. Bakso presiden ini enak teman-teman ya. Dia makannya di pinggir rel lagi. Bakso presiden. Mana ya? Jalannya agak masuk soalnya. Oh, ini dia. Wih, ramai sekali.
Weh, alhamdulillah nggak terlalu rame. Kita mau makan bakso presiden. Lanjutin perjalanan hari ini teman-teman. Seharian tadi sibuk ngurusin motor doang, mau cari tempat servis, tapi nggak ada yang buka, nggak ada yang buka, nggak ada yang jual spare part, jadi pusing kepikiran sama motornya ini. Belum kita bawa jauh lagi touringnya. Dan rencananya di Malang teman-teman, kita 3 malam kalau nggak salah. Jadi besok malam terakhir kita di Malang. Minggunya tanggal 17 kita bakal keluar lagi menuju kota selanjutnya. Kota Malang di malam hari teman-teman enak, adem, rame juga. Lagi saya nginepnya di daerah tengah kota, jadi nggak sepi-sepi amat, nggak rame-rame amat juga. Enak lah pokoknya buat di inopit. Nah, kita mau makan di tempat andalan kita. Mudah-mudahan masih buka, mudah-mudahan masih buka, mudah-mudahan masih buka. Apa masih buka? Masih buka ternyata. Setelah kita makan, rencananya sih mau lanjut jalan-jalan ke kawasan Kayu Tangan. Tapi jujur aja rasanya males udah mulai datang karena ngantuknya parah banget. Badan juga baru kerasa capek setelah beberapa hari touring nonstop. Jadi ya akhirnya kita urungkan dulu buat ke Kayu Tangan malam ini. Besok aja sekalian, soalnya besok juga malam terakhir kita di Malang sebelum lanjut perjalanan lagi. Pas banget juga besok hari Sabtu, jadi kemungkinan suasananya bakal rame banget. Sekalian bisa nikmatin vibes malam minggu di kota Malang sebelum kita cabut touring lagi. Ayam, ayam gunting. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi dari kota Malang. Kita hari ini rencananya schedule-nya ngapain, Bos? Hah? Schedule kita hari ini ngapain? Lihat Dino sama ke Kayu Tangan. Lihat Dino sama ke Kayu Tangan kita teman-teman. Karena berapa kali ke Malang nggak kesampaian ke Jatim Park 3. Jadi kita sempatin kali ini. Iya adeknya nemplok. Pagi ini kita cari spare part motor dulu karena ada yang mau diganti. Ini tarikannya udah mulai agak berat teman-teman, soalnya ada yang salah pasang nih kayaknya. Jadi
Kita harus cari spare partnya dulu. Dari sini ke bengkelnya sekitar 10 menit atau 4,8 km lagi teman-teman. Untuk spare partnya kita udah dapat teman-teman. Mudahan dengan ini problemnya hilang dan tarikan motor udah jadi enak lagi. Sekarang kita menuju ke bengkel langganan kita di Malang. Karena kita ke sana tadi cuman untuk beli spare partnya aja. Karena di bengkel yang jual spare partnya juga mekaniknya lagi nggak ada. Jadi kebetulan jadi kita bawa aja lagi ke bengkel langganan. Bengkelnya ada di dekatnya alun-alun Malang teman-teman. Jadi dekat sama penginapan kita. Jadi kita pilih ngebengkelnya di situ aja karena nggak jauh, mau kemana-mana juga dari penginapan juga. Nah ini persiapan untuk 17 Agustus teman-teman. Di mana ini di alun-alun? Wih, ada Bukan di panggung alun-alun. anunya lagi. Di bundaran Ini di pasti depan. ditutup nih besok. Iya. Bundaran di depan kantor Wali Kota Malang. Wih, bagus banget. Siap, gelap. Kalau nggak siap? Hah? Kalau nggak siap? Keluar aja. Kita sudah selesai servis teman-teman, udah ganti spare partnya yang rusak, motornya udah enak lagi, sip. Akhirnya motornya kelar. Kita lanjut, let's go ke Jatim Park 3. Kita mau lihat Dino karena Inggul adalah fansnya Dino. Kamu fansnya Dino kan? Kenapa? Kamu fansnya Dino kan? Iya. Fansnya T-Rex. Fansnya T-Rex. Wah, panas-panas gini ngopi, gila. Kopinya anu lagi? Kopi panas. Kopi panas. Sepertinya kita lewat Ijen Boulevard. Ya, benar, kita lewat Ijen Boulevard. Kita ada di Ijen Boulevard teman-teman. Ini jalan ikoniknya yang ada di Kota Malang. Itu nah rumah dijual, mau beli kah? Boleh? Yang suka di sini. Ya, bukan kamu aja. Semua orang juga suka di sini. Kalau sore bisa duduk-duduk. Bisa jalan-jalan di sini ya. Duduk ya jalan-jalan. Wow, rumahnya besar-besar. Rumahnya keren banget. Siapa yang punya kira-kira ya? Apa? Siapa yang punya kira-kira? Orang kaya lah. Iya jelas lah, Beb. Di sini kan tempat kita pengen nongkrong kemarin. Tapi kayaknya tempat duduknya nggak ada ya. Oh iya, tempat duduknya udah nggak ada kayaknya. Waktu itu ada tempat duduk ya, perasaan. Ya. Ini lah rumah-rumah lama semua, tapi bagus. Iya. Enak banget ini di Malang. Ini sudah Simpang Balapan. Namanya Jalan Bandung. Jalan Bandung tapi ada di Malang. Jalan Bandung. Ini kita ada di depan UMM, Universitas apa tadi? UNM. Oh, enak banget di sini. Gokil, enak. Teduh banget ah. Rindang. Kapan sama Rinda bisa seteduh ini?
Aduh, enak banget. Kita belok kanan, teman-teman. Menuju jalan apa ini? Jalan Sumbersari. Rute untuk menuju Jatim Park 3 ini kita menuju ke arah utara, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Barat laut, ke arah barat laut, teman-teman. Ya pokoknya ke arah utara lah, ke arah atas, kita ke arah Kota Batu. Jadi Jatim Park 3 itu di tengah-tengah antara Kota Malang sama Kota Batu. Jarak ke Jatim Park 3 sekitar 22 menit dari sini atau sekitar 10 km lagi. Sudah kenyang. Habis makan di warteg touchscreen. Enggul sudah bahagia, Ya. tidak tantrum lagi. Karena sudah nggak lapar lagi. Karena kita sudah makan di warteg Bahari. Makanannya enak dan murah sekali. Aku bisa tiap hari makan di situ. Untung di Samarinda nggak ada. Untung aja. Sebentar lagi kita memasuki kawasan Kota Wisata Batu. Kita masuk ke Kota Batu. Welcome di Kota Batu, teman-teman. Wow, siluet gunungnya kelihatan, teman-teman. Itu gunung apa? Gunung Arjuna. Gunung Kawi. Gunung Arjuna. Gunung Kawi. Wah, enak banget di Batu. Di sini banyak apel, teman-teman. Di kiri kanan jalan itu nanti banyak yang jualan keripik apel, jual apel Malang yang hijau-hijau, yang asem itu. Tapi buat yang doyan sih enak katanya. Oh, itu alpukat. Wah, ini udah mulai agak dingin. Hawa dari gunung. Ini banana strudel, apple strudel. Nih, jalan-jalan jualan-jualan oleh-oleh. Nanti di sebelah kanan ada sapi besar, guys. Nanti di sebelah kanan ada sapi besar, teman-teman. Wah, ada sapi besar, guys. Wisata edukasi susu sapi. Wisata edukasi khusus jam 12. Kenapa? Hah? Kenapa? Wisata edukasi dino. Wah, ini wisata edukasi dinosaurus. Kendaraan tanpa STNK dilarang masuk. Hah? Tinggalan di hotel milenial. Parkir motor, mobil sebelah sini. Rp5.000. Kasih. Makasih. Oh, itu ada penitipan helm. Mana? Gitu. Nah, kita di sini aja. Di bawah pohon. Biar rindang. Nggak kepanasan, Namek. Wah, Sampai juga. bisa lihat dinosaurus. Kita sudah sampai, teman-teman, di Dino Park
di Jatim Park 3. Teman Dino. Heh, aku mau lihat T-Rex. Kita masuk ke area Dino Park dulu teman-teman. Di Jatim Park 3 kita muter-muter ke area Dino Park. Dari pintu masuk aja udah berasa seru banget karena suasananya dibuat kayak masuk ke zaman dinosaurus beneran. Suara derap langkah dinosaurus, efek suara gemuruh sama patung-patung yang gede banget bikin suasananya jadi hidup banget. Bisa masuk sini. Aku foto. Situ. Kita baca dulu kata-kata. Ambil sedikit telur. Suaminya ditinggal. Gak bisa main. Kita juga sempat nonton film pendek yang menjelaskan tentang 5 zaman dinosaurus. Nah, yang uniknya kursi tempat duduknya itu bisa jalan sendiri, jadi seolah-olah kita ikut keliling bareng dinosaurusnya. Selamat datang di zona jelajah 5 zaman. Pertama, melewati zaman dunia. Ngelewatin tiap zaman yang ceritanya beda-beda. Seru banget sih, apalagi efek visual dan suaranya bener-bener niat, bikin suasananya imersif banget. Berat 1000 sampai 3000 kg. Dan dia termasuk dinosaurus. Sekarang kita memasuki zaman Cretaceous. Di sebelah kiri terdapat Dilophosaurus. Hewan herbivora ini memiliki tinggi hingga 4 meter dengan berat 8 ton. Lemak pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuhnya. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih atas kunjungan Anda di Jelajah 5 Zaman Dino Park. Setelah itu kita lanjut ke area naga cloning. Salah satu wahana yang ternyata seru banget juga. Di sini kita naik perahu kecil gitu, terus pelan-pelan dibawa masuk ke dalam gua yang penuh dengan efek suara dan cahaya. Nggak basah. Makanya gak oleh. Senang? Seneng lah. Harus lihat dinosaurus. Kita mau lanjut ke mana lagi nih? Setelah habis basah-basahan dari wahana boat ride tadi, kita lanjut jalan ke area berikutnya. Di sini konsepnya kayak dunia fantasi gitu. Mulai dari masuk ke kastil ala Hogwarts-nya Harry Potter, sampai ke bangunan yang mirip banget sama istana negara. Kita muter-muter lumayan lama di sini karena spotnya emang banyak banget dan keren. Tapi karena udah sore dan badan mulai kerasa capek, akhirnya kita mutusin buat langsung balik ke penginapan. Sayangnya di perjalanan balik udah gak sempat ngerekam. Tapi ya jujur hari ini seru banget sih.
bisa main bareng, ketawa-ketawa, dan ngelihat hal-hal yang jarang banget kita temuin di tempat lain. Pokoknya worth it banget buat ngisi waktu libur di Malang. Kita mau pergi ke Kayu Tangan teman-teman. Kita jalan kaki aja ke sini. Ini malam terakhir kita di Malang. Jadi kita sempatin berdua jalan ke Kayu Tangan. Karena memang kita belum pernah jalan-jalan di Kayu Tangan. Jadi kita lihat apa aja yang ada di dalam. Katanya sih yang terkenal di Kayu Tangan itu kampung heritage-nya. Ini mirip Malioboro di Jogja. Jadi pedestriannya lebar. Bisa buat jalan-jalan. Kita sudah di dalam kampung Kayu Taman Heritage. Nggak tahu kita di sini apa cari. Kita putar-putar aja. Setelah sampai di depan gerbang Kayu Tangan, kita beli tiket dulu ya. Harganya sekitar 15.000 per orang kalau nggak salah. Tiket ini juga termasuk untuk dana pemeliharaan kawasan heritage-nya. Jadi menurutku worth it banget dan bagus sih, biar tempat bersejarah kayak gini bisa terus terjaga. Begitu masuk, kita langsung muter-muter lihat suasana malam di Kayu Tangan. Lampu-lampunya cantik banget, banyak spot foto juga. Kita sebenarnya kesini tuh bukan buat cari tempat nongkrong, tapi lebih nyari souvenir, kayak magnet kulkas, gantungan kunci, atau hal-hal kecil yang bisa kita simpan buat kenang-kenangan dari tiap kota yang kita datangin. Setelah puas muter-muter, akhirnya kita nongkrong di salah satu kedai kopi yang direkomendasiin sama Mas Ram. Dan ternyata emang enak banget buat santai di malam hari. Malam ini juga jadi malam terakhir kita di Malang untuk touring kali ini. Rasanya campur aduk sih, capek iya, tapi puas banget. Semoga di lain kesempatan kita bisa balik lagi ke Malang dan explore lebih banyak tempat yang belum sempat kita datengin.